Setelah menyusuri jalan cukup lama, Mbah sampai di sebuah tempat di mana langit di sana dihiasi bintang-bintang yang sangat indah. Orang-orang di sana juga terlihat lebih banyak bicara daripada tempat sebelumnya. Mbah tidak tahu arah kemana harus berjalan. Saat itu Mbah hanya mengikuti orang yang berlalu lalang di sana. Jadi bisa dibilang Mbah Ngadiro ini ya bingung dengan tempat apa yang ia kunjungi pada saat itu. Hingga akhirnya dia pun menyusuri sebuah tempat. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya. Kali ini di Om Mamat season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Nah, pada kali ini ada sebuah kiriman cerita dari salah satu kontributor RJ5 yang ada di Surabaya tentang mati suri. Mungkin kalian tuh udah sering lah ya denger cerita-cerita, kisah-kisah pengalaman orang yang mengalami mati suri, di mana rata-rata tuh mereka kayak jiwanya itu meninggalkan raganya untuk bisa dibilang ya pergi ke dimensi lain ketika mengalami mati suri. Atau mungkin bahasa gampangnya kalau menurut gua adalah seseorang tuh mati suri ketika sudah dinyatakan meninggal, tapi tahu-tahu bisa hidup kembali. Nah, ini tuh ternyata juga ada penjelasan ilmiahnya atau istilah medisnya lah yang disebut dengan near death experience. Sebelum gue mulai, kayak biasa dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara subscribe, like, comment, share yang banyak biar kita makin semangat bikin videonya. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Sesuatu yang pasti manusia alami itu adalah kematian. Kejadian ini terjadi di tahun 2007 akhir menuju tahun 2008 di kampung tempat Rara tinggal. Emang bisa dibilang kampungnya ini bukan kampung pelosok ya, karena memang kampung tempat Rara tinggal itu cukup maju, terutama di sektor pertaniannya. Hanya saja kampung tempat Rara tinggal ini bisa dibilang penduduknya itu cuma sedikit, dan yang paling tua itu bernama Mbah Ngadiro. Di mana Mbah Ngadiro ini usianya hampir mencapai 100 tahun. Mbah Ngadiro merupakan salah satu sesepuh yang sangat dihormati di kampung tersebut. Hingga nggak jarang lah banyak orang yang minta saran kepada beliau. Sayangnya Mbah Ngadiro ini hidup sendiri di rumahnya. Rumah adat yang masih terlihat sangat kokoh. Meskipun banyak orang juga ngerasa ya ada aura mistis di rumah Mbah Ngadiro yang sangat kuat. Jadi ya emang Mbah Ngadiro ini terkenal sebagai orang yang ramah, baik, dan juga kayak suka ngasih nasihat gitulah kepada anak muda gimana caranya jadi orang yang baik. Dan gak heran tuh makanya kalau orang-orang tuh pada suka dengan kepribadian dari Mbah Ngadiro ini. Mbah Ngadiro ini punya cucu angkat yang bernama Rara. Walau statusnya itu sebagai cucu angkat ya, tapi Rara ini tetap dianggap sebagai layaknya cucu kandung. Sekarang Rara tuh udah mulai beranjak gede ya, dia tuh udah mulai masuk SMA. Dan inilah cerita yang dialami oleh Rara. Di suatu waktu Rara ini berkunjung ke rumah Mbah Ngadiro yang memang letaknya itu di utara kampung tersebut. Dimana nuansa rumah dari Mbah Ngadiro ini benar-benar Jawa banget, atau mungkin bisa dibilang kejawen lah. Jadi banyak tuh benda-benda klasik di rumah Mbah Ngadiro yang Rara itu nggak tahu nama dari benda tersebut. Mbah, ini benda apa? Oh, itu namanya... Rara sendiri nggak ambil pusing tuh dengan benda-benda yang dimiliki oleh Mbah Ngadiro. Dan Rara tuh juga suka ngeliat ya ketika berkunjung ke rumah Mbah Ngadiro ini, banyak orang yang datang ke rumah Mbah Ngadiro tuh dengan berbagai macam tujuan. Kadang Rara ini juga sering mendengar ada suara gaduh ya di salah satu ruangan rumah Mbah Ngadiro. Yang dia tuh juga sebenarnya nggak tahu itu suara siapa. Tapi semua itu tuh cuma dibiarin aja sama si Rara. Dia kayak nggak mau ambil pusing gitulah. Hingga akhirnya ada sebuah kejadian yang dialami oleh Rara.
Suatu hari di siang yang terik, Rara itu mendengar kabar kalau Mbah Ngadiro itu meninggal dunia. Rara tuh kayak sempet nggak percaya gitu ya, tapi memang kenyataannya ya seperti itu. Buru-buru lah tuh Rara pergi ke rumah mbahnya itu. Nah, di sepanjang perjalanan dia tuh mikir ya, kok Mbah bisa pergi begitu cepat? Padahal dia itu juga belum lama ketemu dengan Mbah Ngadiro. Dan benar aja tuh, ketika udah sampai di depan pintu, Rara melihat sekujur tubuh Mbah Ngadiro ini sudah kaku. Mbah Ngadiro sudah tiada. Rara teringat pesan-pesan dari Mbah Ngadiro untuk dirinya. Terutama pesan untuk jangan lupa sedekah, suka memberi kepada mereka yang tidak mampu. Sambil menghapus air matanya, Rara tuh kayak menguatkan dirinya melihat Mbah Ngadiro lebih dekat lagi untuk yang terakhir kalinya. Saat itu juga Rara melihat ada senyum tipis terpampang di wajah Mbah Ngadiro. Air mata Rara tidak terbendung lagi, dia nangis tuh terseduh-seduh. Kehilangan sosok kakek yang selama ini menjaganya dengan sangat baik. Dia juga sempat ngomong tuh dalam hati, "Mbah, kenapa tega ninggalin Rara? Padahal tadi pagi kan kita baru aja ketemu." Ya walaupun masih ada kayak perasaan-perasaan gak ikhlas ya, tapi Rara ini berusaha untuk tegar dan menerima kenyataan kalau Mbah Ngadiro sudah tiada. Ya istilahnya gimana sih? Misalnya ada salah satu anggota keluarga kalian yang emang kalian sayang tiba-tiba meninggal gitu. Nah itu mungkin yang dirasakan oleh Rara pada saat itu. Proses pemandian jenazah, terus juga ada proses pemasangan kain kafan, semuanya tuh berjalan normal-normal aja. Tidak ada hal yang aneh. Dan pada saat itu kalau menurut Rara banyak peziarah yang datang ya, baik dari dalam maupun luar desa untuk mengantar kepergian terakhir dari Mbah Ngadiro. Banyak yang nggak nyangka ya kalau Mbah Ngadiro itu benar-benar udah nggak ada karena pagi harinya masih kayak ngasih makanan ke kambing-kambing peliharaannya. Tentunya mereka semua sedih melihat Mbah Ngadiro tubuhnya sudah terbaring kaku. Dan nggak ada juga yang tahu pastinya ya kenapa Mbah Ngadiro ini meninggal, karena memang sekitar jam 1 siang tuh ada seorang warga yang datang ke rumah Mbah Ngadiro dan tidak lama menemukan kalau Mbah Ngadiro itu ternyata sudah tidak bernyawa. Nah kalau zaman itu kan mungkin penggunaan HP itu belum sebanyak zaman sekarang ya. Jadi berita itu menyebar dengan sangat cepat, mungkin dari mulut ke mulut hingga akhirnya menyebabkan banyak juga orang-orang dari luar desa tuh datang untuk melakukan penghormatan terakhir kepada Mbah Ngadiro. Hingga nggak lama, jenazah pun siap diberangkatkan menuju ke makam. Banyak banget orang yang ingin mengantarkan pada saat itu, termasuk Rara. Jenazah dipanggul oleh 4 orang secara bergantian, karena jarak ke pemakaman itu bisa dibilang cukup dekat dengan cara berjalan kaki. Mereka sama-sama bertahmid, mendoakan yang terbaik untuk Mbah Ngadiro. Hingga di tengah perjalanan ini mereka sempat berhenti. Loh, kok ada suara batuk? Awalnya mereka tuh pikir salah dengar kali ya. Hingga akhirnya mereka tuh mendengar suara batuk lagi yang memang khas milik Mbah Ngadiro. Dan ternyata setelah dicek bener aja, suara batuk itu berasal dari dalam keranda Mbah Ngadiro. Di situ warga pada panik sekaligus bingung. Lah, kok bisa ada suara batuk dari jenazah yang udah meninggal? Buru-buru tuh warga turunin keranda yang dipanggul dan buka tuh isi dari keranda. Dan semuanya terkejut. Ternyata Mbah Ngadiro masih hidup. Sebagian warga pada kabur tuh karena emang mungkin takut kali ya. Dan sebagian lagi masih ada di lokasi karena mungkin penasaran sebenarnya apa yang terjadi dengan Mbah Ngadiro. Langsung tuh dilepaskan ikatan kain kafan dari Mbah Ngadiro dan Pak Ustadz pun bertanya. "Assalamualaikum Mbah." Waalaikumsalam. Ini saya kenapa ya? Kok bisa berpakaian seperti ini? "Maaf Mbah, kami tadi mengira kalau Mbah Ngadiro sudah meninggal." Pak Ustadz, Rara, sama yang lain tuh benar-benar bingung ya melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan Mbah Ngadiro ini.
kenapa Mbah Ngadiro bisa hidup kembali? Ya walau memang takdir nggak ada yang tahu. Kisah hidup kembali Mbah Ngadiro ini sempat jadi kalau sekarang tuh kayak trending topik kali ya di kampung tempatnya tinggal. Banyak banget orang yang ngomongin tentang pengalaman dari Mbah Ngadiro ini. Dan walaupun dia tuh pernah mengalami mati suri ya, tapi sifat baik dari Mbah Ngadiro ini tidak berubah sama sekali. Beliau tetap dikenal sebagai orang yang baik, ramah, dan juga suka membantu. Dan bahkan sekarang, Mbah Ngadiro itu suka menceritakan pengalaman mati surinya agar dapat banyak manfaat bagi orang yang mendengarkan. Namun ada yang aneh setelah kejadian Mbah Ngadiro mati suri ini. Dia tidak pernah mau menerima tamu ketika malam Jumat dengan alasan yang tidak bisa dijelaskan. Suatu ketika, Rara ini nekat datang ke rumah Mbah Ngadiro ya, tepat malam Jumat sendirian. Karena rasa penasaran si Rara ini cukup tinggi. Dan ketika sampai di depan rumah Mbah Ngadiro, Rara itu mendengar ada kegaduhan lah dari dalam rumah Mbah Ngadiro. Seperti ada suara cekcok dan benda-benda yang dibanting. Loh, bukannya Mbah sendiri ya? Terus itu suara siapa? Pikir Rara kebingungan. Dia juga bingung ya mesti gimana antara masuk atau berhenti. Karena takutnya kedatangan Rara nanti malah bisa jadi berakibat fatal. Akhirnya Rara ini memutuskan untuk pulang dan datang lagi ke esokan harinya. Ketika keesokan harinya, Rara datang lagi ke rumah Mbah Ngadiro. Di situ dia sudah disambut oleh Mbah Ngadiro dengan senyuman. Dan Mbah Ngadiro pun mengajukan pertanyaan yang mengejutkan. Semalam kenapa kamu balik, Cu? Hehe, itu Mbah. Rara penasaran tapi nggak berani. Yang patuh ya, Cu. Rara cuman ngangguk-ngangguk doang tuh ketika mendengar perkataan dari Mbah Ngadiro. Dan Mbah Ngadiro ini kayak sambil ngelus-ngelus kepala Rara ya, karena kan memang Rara ini salah satu cucu kesayangannya. Dan di situ jugalah Mbah Ngadiro menceritakan pengalamannya ketika mati suri. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Hari itu tepatnya hari Jumat. Mbah melakukan kegiatan seperti biasa, yaitu mencari rumput untuk makan kambing-kambing Mbah. Karena hari itu hari Jumat, Mbah pulang cepat dan niat ingin istirahat di dalam rumah. Baru setelahnya membuat masakan. Karena memang Mbah kan tinggal sendiri di rumah. Emang kalau kata Rara, Mbah Ngadiro ini kayak jago masak ya, dan dia tuh suka buat cemilan. Dimana cemilan yang dia paling suka itu namanya danglem ya, ketela parut pakai gula merah. Nah, langsung aja kita lanjut nih. Setelah beres membuat masakan, Mbah rebahan di depan dekat jendela sembari menikmati semilir angin. Saat itu Mbah mulai terlalap dan tidak sadarkan diri. Mbah juga tidak merasakan apapun. Bisa dibilang Mbah bingung apa yang terjadi pada tubuh Mbah. Mbah kaget karena tiba-tiba berasa di tempat yang sangat asing. Tempat yang Mbah belum pernah lihat sebelumnya. Di sana Mbah memperhatikan semua orang yang ada di sana, mulai dari pakaiannya dan juga cara bicaranya yang seingat Mbah itu memakai bahasa Arab. Mbah coba bertanya pada mereka. Namun tidak ada satupun yang menjawab. Mungkin karena tidak paham bahasanya atau bagaimana juga Mbah kurang tahu. Mereka semua memakai pakaian seperti jubah putih yang sangat polos dengan raut wajah yang terlihat bercahaya dan sangat muda. Mbah sendiri sebenarnya kagum dengan tempat yang Mbah lihat saat itu. Tempat yang indah dengan langit yang berwarna biru cerah. Namun tidak terasa panas sama sekali.
Jadi bisa dibilang Mbah Ngadiro ini ya bingung dengan tempat apa yang ia kunjungi pada saat itu. Hingga akhirnya dia pun menyusuri sebuah tempat. Setelah menyusuri jalan cukup lama, Mbah sampai di sebuah tempat di mana langit di sana dihiasi bintang-bintang yang sangat indah. Orang-orang di sana juga terlihat lebih banyak bicara daripada tempat sebelumnya. Mbah tidak tahu arah kemana harus berjalan. Saat itu Mbah hanya mengikuti orang yang berlalu lalang di sana. Jadi menurut penuturan dari Mbah Ngadiro, pada saat itu dia memakai baju berpakaian warna putih dan dia banyak ketemu sama orang-orang yang juga berpakaian sama, di mana mereka itu banyak mengucapkan tasbih. Sampai-sampai Mbah Ngadiro ini bertemu dengan seseorang yang memakai sorban di kepalanya dan bertanya ke Mbah Ngadiro. "Mbah, dari mana?" Saya dari sana. Maaf, ini di mana ya? Kenapa saya bisa ada di sini? "Mbah, belum saatnya ke sini. Silakan kembali ya." Bagaimana caranya? "Mbah tinggal jalan aja ke arah sana." Setelahnya Mbah Ngadiro ini kayak dituntun ya berjalan ke arah sebelah kiri hingga bertemu dengan sebuah cahaya yang sangat terang. Dan ketika mendekat ke arah cahaya itu, Mbah Ngadiro tiba-tiba terbangun. Karena ngerasa dadanya itu sangat sesek ya, Mbah Ngadiro tuh sampai batuk-batuk dan dia itu juga bingung ya. Ada di mana gitu, ngelihat kok suasana gelap semua. Dan dia juga nggak bisa nafas ya, karena kan memang ada kapas di hidungnya pada saat itu. Barulah semuanya terjawab. Ketika keranda itu dibuka, Mbah Ngadiro tuh baru sadar kalau dia sudah dianggap meninggal oleh orang-orang lain. Wah, gila sih. Di situ Rara tuh bener-bener merinding sama kayak mau nangis gitu. Karena dia tuh teringat satu hal. Kalau yang pasti dari manusia itu hanyalah kematian. Beruntunglah bagi kita yang masih hidup. Kita tuh kayak masih diberi kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Begitulah cerita Mbah Ngadiro yang pernah mengalami mati suri. Itu dia guys, sebuah kisah yang dialami oleh Mbah Ngadiro ya, dimana menurut gue ini kisah tuh bener-bener menarik banget karena tentunya nggak semua orang bisa mengalami mati suri seperti yang dialami oleh Mbah Ngadiro. Dimana banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil ya, dimana ya kayak yang tadi gue bilang, salah satu hal yang pasti bagi manusia yaitu kematian. Tinggal bagaimana kita mempersiapkannya dan melakukan hal-hal yang baik selagi masih hidup. Semoga kisah ini dapat kalian ambil pelajarannya. Gue rasa cukup demikian episode Om Mamat pada kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao!